kasih telah mengunjungi YouTube channel Sagu Salempeng dari komunitas alumni SMA Negeri 1 Ambon tahun 1983. Berikut ini adalah rekaman diskusi Zoom meeting beberapa teman Sagu Salempeng yang berada di berbagai negara di 4 benua. Ada Venska Rajawane di Vancouver, Kanada, ada juga Yusti Siwabesi di Canberra, Australia, ada Cynthia Tuanakota di Washington DC, Amerika, ada juga Wena Noya di London, Inggris, dan Susanna Ruhubrecht di Belanda. Rekaman ini kami bagi atas 3 episode. Yang pertama, tentang kerinduan akan kampung halaman Ambon Manise. Kedua, kondisi hidup dan pekerjaan di sana dibandingkan dengan di Indonesia. Dan yang ketiga, usulan atau masukan untuk Indonesia dan Maluku khususnya. Dan kebanyakan, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Ketemu kembali teman-teman Sagu Salempeng bahwa hari ini keterang mau coba diskusi tentang hal biasa yang hari-hari yang teman-teman dong semua lakukan di luar negeri, dan juga apa yang pengalaman itu mudah-mudahan dapat memberikan informasi buat ketorang di Indonesia maupun masyarakat Maluku. Sebelum dimulai, beta coba sapa dulu teman-teman yang ada di sini hari ini. Adalah ada Bung Yusti Siwabesi yang ada di Canberra. Bung Uti, selamat pagi ya. Sekarang di sana jam berapa? Ya, selamat pagi semuanya. Sekarang jam 7:10. Jam 7. Oke. 7:10 pagi. Di Jakarta hari ini jam 3:10. Ya. Oke. Kemudian beta ke Venska. Venska sekarang ada di Vancouver ya. Itu sekarang jam berapa di situ? Jam 1 siang. Wah, hari enak dong. Masih hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Ya. Terima kasih sudah memberikan waktu hari liburnya buat acara hari ini. Oke. Kemudian Welna saat ini ada di kota London. Jam berapa di situ? Di sini jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya. Ya. Jam 8 malam barusan kita lihat ada nonton bola, bagaimana? Ada acara. Kalau Liga Inggris di Indonesia tuh populer sekali, jadi ketuan juga selalu nonton gitu. Kemudian Usisus sekarang ada di kota Den Haag di Belanda. Selamat sore apa semalam di situ? Selamat pagi Bu, beta di sini jam 9 malam. Jam 9 malam. Beta di Belanda jam 9 malam. Hanya beda 1 jam dengan Welna di London. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir Cynthia yang ada di Washington DC. Selamat sore apa siang? Di sini sore Bung, jam 4 sore, jam 4:12 sekarang. Oke. Selamat malam di Indonesia. Oke. Beta senang sekali hari ini bahwa ketong bisa kumpul dari berbagai negara. Ini juga sejarah barangkali buat ketong bisa diskusi. Teman-teman semua mungkin yang baru-baru dari Indonesia mungkin Susan ya. Ya. Baru Januari kemarin ke Indonesia. Ya. Sempat ke Ambon sih? Kebetulan saya itu karena Mami di Jakarta. Memang kebetulan datang juga untuk Mami. Oke. Karena untuk sakit, jadi betahnya di Jakarta dan sempat pulang ke Ambon. Ya, oke. Jadi baru yang lain yang terakhir pulang ke Ambon siapa? Yang dalam masa pandemi ini ada?
Uti pulang terakhir kapan? Beta pulang terakhir tahun 2017, 2018. 2017 ya, jadi Oke. ya Desember 2017 sampai 2018, jadi ya sekitar seputaran itu ya. Kalau sekarang takut ke pulang Indonesia kapan? Masalahnya bukan soal takut seng juga, tapi ya mungkin mungkin takut juga, tapi masalahnya keturun yang bisa balik masuk, karena keturun juga masuk nanti mesti ngantri. Oh, kemudian nanti ada Masuk ke Australia juga ngantri, karena ada orang yang sekarang ini fokus orang-orang yang Australia yang di luar yang terperangkap yang belum bisa masuk, jadi yang Australian citizens atau juga yang permanent resident itu jadi masuk dalam waiting list untuk return ke Australia. Kalau Welna terakhir ke Ambon apa tempo? 2018. Oh, jadi 2018. jadi Ya. masuk Rencana sih kalau COVID udah diangkat, saya juga pengen pulang bulan Desember. tapi kalau melihat situasinya belum tentu Desember, ini bisa berapa tahun lagi. Mudah-mudahan aja ya, kalau bisa bulan Desember. Jangan sampai gara-gara COVID lupa Ambon lah, bagaimana? Enggak, Pak. Ambon tuh selalu di hati, selalu dipanggil pulang. Iya. Kalau Enti Irwan jangan begitu dong. gimana dong? Jangan dibilang sampai Desember lagi. Harus optimis lah. Ya optimis lah. Optimis, aman. Sementara pemerintah Indonesia target tanggal 17 Agustus itu sudah upacara bendera di lapangan. Kita bilang ini optimis sekali. Betul kan? Ya harus dong. Kalau Enti bagaimana, berapa lama sih pulang Ambon? Duh, jadi malu. Kayaknya lupa Ambon ini. Beta tuh terakhir dari waktu di SMA 1 tuh tahun berapa? 81 ya? 8 tamat 83. Iya, tapi beta cuma kelas 1 di Ambon. Terus berarti itu sekitar 81 ya. Terus abis itu pindah ke Jakarta. Sejak saat itu belum pernah pulang. Ampun. Ya ampun. Kenapa bisa begitu? Itu ceritanya bagaimana itu? Iya tuh. Iya, makanya saya bilang tuh jadi malu. Emang kalau kangen makanan Ambon ada di sana? Oh, ya Banyak. ada waktu saya tinggal di Hawaii itu kan kebetulan ada keluarga orang Ambon juga ya. Bisa lo bikin papeda walaupun nggak pakai sagu, pakai apa itu namanya? Pakai tapioka ya. Tapi jadi papeda sama kuah kuning juga masih bisa, saya sih masih bisa. Lebih koko kusing. Kohu bikin apa itu namanya? Daun singkong. Baik. Oke. Ya, kangkung ada di sini. Jadi enggak ya. Kalau dari tahun 81 saya pulang ke Ambon, itu Ambon sudah banyak Pasti lupa Ambon. Iya tuh, saya mau ya pasti udah berubah banyak. Tapi pengen sih, pengen. Ya, jangan sampai lupa lah. Mungkin reuni bikin di Ambon lah biar kita bisa pulang. Ketong tuh kemarin ketong reuni. Iyo, itu pas memang apa tuh ya. Jadi sibuk ya. Sorry. Iya. Oke. Kalau Enta sering pulang ke Ambon ya? Sampai tahun 2018 itu setiap tahun kita pulang. Tapi sejak 2018 kan belum balik. Tapi juga karena sekarang kan tidak ada orang di Ambon kecuali kita tuh Om. Jadi adik-adik di Jogja satu, orang tua dua-dua meninggal kemarin. Jadi pulang setahun sekali. Kalau beta pulang di Indonesia selalu pulang ke Ambon. Biar cuma 3-4 hari selalu pulang ke Ambon. Makan kari pisang goreng abu-abu. Soto Makassar. Jangan sepa. Pisang goreng abu-abu masih ingat abu-abu lah Enta. Pisang abu-abu. Jangan lupa di Natsepa. Makan rujak ya. Mencari teman-teman. Tapi memang kalau ketong beranjak tua begini, kalau orang tua tuh meninggal, rasa untuk pulang itu memang agak kurang begitu.
Yang memanggil ketong pulang kan biasanya keluarga. Paling dekat tuh ya Biasanya orang tua, ya. Ya. Iya. Beta juga begitu dulu, hampir setiap tahun itu pulang ketemu orang tua. Tapi soal orang tua dua-dua yang ada tuh mau pulang mau ngapain gitu loh. Kepikiran begitu gitu loh. Teman-teman bisa ketemu setiap saat lah, beta bilang dong, sering ke Jakarta dan lain-lain. Tapi mungkin itulah kendala ketong beranjak umur ya, bahwa kalau semenjak usia bertambah, kalau sesuai ada orang tua, rasa rindu pulang itu akan berkurang gitu. Ya, dari mudah-mudahan ini teman-teman yang lain juga tahu bahwa ada yang selama sekali saya pulang di Ambon ya, ada yang tiap tahun pulang di Ambon. Kalau beta berusaha untuk setiap 1 tahun sekali kalau bisa pulang. Oke. Kalau saya pulang stres. Kemudian mau tanya dulu buat teman-teman ini, kalau ketong di Ambon dari dulu apa yang bikin Ambon itu ngangenin gitu, kata orang Jakarta, bikin ketong rindu dengan Ambon tuh kira-kira apa gitu. Beta mulai dari Welna dulu deh. Kira-kira kalau di Ambon itu dibandingkan karena mungkin ketong yang besar di situ ya, ketong beranjak remaja situ, apa yang ngangenin di Ambon dibandingkan dengan ketong sekarang di berbagai tempat ini? Kalau mau dibilang dibandingkan pantai di Ambon itu bagus-bagus. Makanan tradisional di Ambon juga. Kalau for beta di Inggris, saya pernah bisa ketemu makanan tradisional Ambon. Kalau sus di Holland, selalu bisa ketemu makanan-makanan tradisional Ambon. Terus persaudaraan di Ambon itu kita satu sayang satu. Tapi waktu datang ke Inggris itu kayaknya wow, lain banget. Ya, lain. Terus kehidupan orang di Ambon tuh semuanya kita bilangnya slow motion ya, kehidupan di Ambon tuh semua orang dalam bahasa Ambon, kalau di Inggris everything time is very important, jadi kayaknya kita tuh kejar waktu gitu, tapi kalau di Ambon semuanya kayak slow motion gitu. Ya, jadi itulah yang saya paling rindu tuh. Itu rindu bagus atau rindu yang bagus itu kalau slow motion selalu? Kalau rindu bagus dong, biar karena di sini kan kita kerjanya harus on time, harus ini. Semuanya mesti on time ya, tapi kalau di Ambon kita slow motion aja karena kita kan holiday. Jadi bedanya kayak gitu. Kalau di Ambon tunggu bel babunyi baru ketemu dari rumah ke sekolah. Tuh dengar bel dulu, bel jam 7, setengah jam 7 kurang 5 baru jalan dari rumah. Baru jalan, kalau di sini setengah jam langsung sampai di tempat kerja. Okay. Kalau setengah jam sebelumnya. Kita ke UCNT dulu yang paling lama sih pulang Ambon. Kira-kira apa sih yang paling ngangenin gitu, yang bikin ketong rindu dengan Ambon? Kalau kayaknya dia yang punya ada yang ngangenin kayaknya, makanya dia yang punya Ambon. Ada kelamaan saya pulang ya. Tapi berapa tahun lalu tuh saya punya sepupu tinggal di sini juga gitu. Jadi dia sempat pulang ke Ambon waktu itu, terus dia ambil video banyak gitu, dia kasih lihat rumah yang dulu waktu di Talake. Terus saya pesen banyak tuh waktu dia balik ke sini, saya pesen sagu tumbu, manisan pala, halua, itu masih inget tuh. Itu semuanya tuh saya punya favorit ya. Cuman satu yang nggak dapet itu Gandaria. Oh iya. Yeah. Oh iya. Gandaria bulan-bulan ini. Iya. Oke. Kalau Sus sering pulang ke Ambon lah ya. Kira-kira punya apa? Iya, kalau yang paling biasanya kalau itu karena orang tua masih hidup, kami masih ada, saudara-saudara juga masih ada, tentunya pasti orang tua dan keluarga ya yang paling ngangenin. Dan juga kalau Natalan, itu juga paling.
Kalau Natal di sini rasanya beta sedudu menangis gitu, ingat-ingat, aduh beta kalau dulu di Ambon kayak begini lebih enak begitu. Iya. Terus dan makanan yang terutama tuh ikannya yang beta, ikan asar yang beta paling suka. Kalau makanan-makanan yang lain tuh kadang-kadang ketorang, memang bukan kadang-kadang, di sini juga banyak yang bisa ditemuin. Makan beta sendiri juga bisa masak di rumah, jadi sen terlalu problem lah untuk makanan. Kecuali cuma di luar itu ikan, karena ikan asar itu susah untuk dapat. Kadang-kadang kalau beta pulang, beta bawa sendiri dari sana begitu. Iya, dan kehidupan sosial, kontak sosialnya dengan masyarakat ya. Kemudian di sini orang bilang kebanyakan tuh individu ya. Ketorang di rumah kerja ya cuma sebatas itu saja. Terkecuali kalau dengan lingkungan ketorang orang-orang Indonesia yang ada di sini, nah itu mesti ada sedikit enak lah ya, yang supaya ketorang bisa ya hilang stresnya lah kalau mau dibilang. Nah, kalau di sana kan Indonesia atau di Ambon, kehidupan kontak sosial dengan masyarakat, dengan orang tetangga atau dengan apa itu jauh lebih bagus, lebih enak lah di sana, seperti itu. Ya. Kalau Ketua bandingkan memang negara maju memang tipikalnya begitu ya, bahwa lebih banyak individualis begitu, lain sama orang Asia ya, apalagi Indonesia ya lebih guyup kadang-kadang. Hampir setiap minggu ada keluarga yang kumpul begitu, dari satu kakek, satu nenek, setiap minggu kumpul. Itu kan hangat sekali ya, mungkin jarang sekali didapat negara maju. Beta pernah di Jepang berapa tahun ya, mungkin Enta juga. Beta pun teman itu bapaknya meninggal, tapi di kota lain. Tentu dia bilang bapak saya tadi meninggal, tapi dia yang menangis. Terus beta tanya, lalu saya kapan pulang? Tunggu aja pulang nanti. Setelah mau dikubur aja, kapan tuh? Seminggu lagi gitu. Begitu loh, ekspresinya begitu loh gitu. Kita bilang ini orang tua meninggal, tunggu seminggu lagi pas acaranya saja. Lah sekarang di mana? Karena pasti lihat gitu. Mau ngapain juga dia bilang. Orang sudah meninggal kok. Gitu. Logiknya sebegitu gitu loh. Buat beta tuh, kok begini sekali gitu loh. Lalu yang parah ya yang kita rasakan itu tuh, kawan sebelah meja tuh istrinya di rumah sakit mau melahirkan, dia sudah hamil besar, lalu di rumah, lalu beta bilang, dia bilang, Pak Irwan, istri saya sekarang lagi di rumah sakit, gitu. Ngapain? Oh, tadi pagi sudah lahir. Lalu beta tanya, siapa yang ngantar? Oh dia antar, dia pergi sendiri gitu. Oh pakai apa? Dia telepon taksi, lalu dia pergi sendiri. Kenapa saya ngantar? Beta bilang. Dia bilang, oh dia kan bisa sendiri, kan bisa jalan, bisa sehat. Lah terus kan sudah lahir, kapan ke sana? Tunggu aja seminggu lagi ke sana. Loh, kenapa nggak saya lihat? So, dia bilang tunggu waktu dia mau pulang aja baru lihat, kan pasti ketemu juga. Logiknya begitu loh. Artinya itu seng Asia banget gitu loh. Jadi buat beta itu apakah itu baik apa tetap itulah efek negara maju ya yang mengedepankan logika gitu ya. Kalau Enta mungkin sering ya pulang ke Ambon ya, tapi tentu tetap ada kerinduan. Tapi beta bilang kalau beta lihat Enta ada satu hal yang beta sedih lah, bukan sedih gitu karena Enta dekat sama Taslim sama Ari Lehitu ya yang kemarin meninggal ya. Iya, beta baru tahu kalau Ari sebelum Ari meninggal, Ari istri baku WA dan itu berapa 1-2 minggu sebelum sampai Ari meninggal. Yola tuh setiap kali sampai napas penghabisan tuh Yola ada ini. Sampai kemarin dulu dia masih ada WA dia tuh ada engkau si Ari. Yang Taslim itu kan kadang-kadang sing karena perbedaan waktu itu sing pas bangun tuh terlalu banyak WhatsApp itu sih bisa ikuti semua WhatsApp grup kan, jadi baru tahunya tuh belakangan. Jadi COVID itu tahun lalu tuh berat sekali, selain bukan cuma karena korbannya meninggal karena COVID, tapi jumlah teman beta bikin list kemarin yang meninggal di Indonesia yang beta dan beta sampai tua tahu mungkin totalnya tuh sekitar 80 orang. Oh ya? Dari 80 orang itu ada mungkin 30% COVID. Tapi itu juga karena ada yang orang tua. Jadi kita pun suami pun kita pun suami. Pokoknya ada dan dari lingkungan teman-teman. Jadi itu berat sekali karena pas waktu itu ada yang meninggal juga kita sih bisa pulang. Karena pas lagi di sini lockdown, bisa keluar waktu itu. Jadi itu yang berat itu bahwa
ketemu budaya kan kayak Iwan yang budaya kekeluargaan itu yang kita miss dari Ambon. Jadi kalau beta pulang Jakarta, beta pemalas keluar karena traffic Jakarta itu sing suka beta kalau beta sampai tua sen drive, beta tinggal di dalam apartemen satu minggu beta sing keluar, beta cuma pergi berjalan kan di samping ada grocery store berjalan. Kalau di Ambon beta panggil tukang becas atau opis, bawa beta pergi di makan coto, bawa itu sesuatu yang merasa kekeluargaan tuh tinggi kalau pulang ke Ambon. Dan beta makanya tuh suka pulang ke Ambon di Jakarta ketemu teman-teman, iya, tapi untuk merasa bahwa home tetap Ambon. That's true. Ya, betul. Memang kehangatan itu susah dicari ya. Teman-teman yang kita kayak waktu ketemu grow up itu kayak lingkungan persahabatannya itu ketat sekali. Dan itu mungkin susah didapatkan sekarang ya. Iya. Ya. Oke. Kemudian Uti mungkin ada kesan-kesan atau mau apa yang bikin rindu pulang ke Ambon walaupun keluarga masih banyak tuh di Ambon tuh? Beta pun orang tujuh mungkin dari beta pun keluarga juga terlalu banyak. Mungkin dari istri Leni mungkin itu lebih banyak. Jadi sebenarnya yang bikin terlalu lebih banyak pulang juga karena dari beta pun itu dari Leni pun keluarga kayaknya masih banyak. Beta sendiri sama dalam posisi yang sama. Seperti yang tadi sudah bilang, biasanya orang tua yang jadi hal yang tarik keturang. Gitu aja Enta bilang ketemu ke keluarga di sana yang tarik keturang pulang. Itu juga sama dalam posisi itu dulu waktu masih orang tua hidup itu biasanya keturang bikin hampir 2 tahun sekali, tapi akhir-akhirnya jadi hampir setiap tahun juga pulang ke Indonesia waktu orang tua masih ada. Tapi kemudian setelah orang tua sudah ada, kemudian jadi berkurang. Tapi karena itulah kita bilang kalau sendiri orang tua yang ada, tapi dari Leni punya keluarga itu mungkin masih lebih banyak, jadi itu yang bikin keturang jadi pulang ke Ambon. Jadi beta sebenarnya cukup pulang juga ke Ambon, tapi yang tadi beta dapat dengan semua tadi bahwa yang bikin ketong bikin ketong rindu Ambon itu seperti yang tadi itu. Di sini kan ketong terlalu kaku dalam hidup bersosial ya, sosialisasi. Terlalu formal. Kalau memang dengan sesama orang Indonesia mungkin oke lah, mungkin orang bisa show up di punya rumah atau apa bisa mungkin saja, tapi itu pun juga tergantung orang-orang tertentu. Tapi yang bikin tapi kebanyakan kan terlalu kaku untuk hal-hal begitu. Kemudian seperti yang Enta bilang, contoh misalnya bisa pulang naik beca pergi begitu, sama lah. Jadi itu yang bikin beta paling enak di Ambon karena hal macam begitu. Tiba-tiba mau makan apa, oke telepon teman, apalah begitu di Ambon bisa langsung terjadi dalam sekejap itu. Tapi kalau di sini kan susah ya. Bagaimana lah, segala sesuatu agak susah, ketemu orang harus ini, terus juga harus bilang mesti on time dan ini segala macam. Ya dari segi efektivitas waktu mungkin itu bagus, tapi dari segi yang lain untuk nyantai kayaknya saya enak deh. Terlalu kaku begitu. Terlalu kaku. Ya. Itu dia. Ada human touch nggak ada gitu ya? Saya sama sekali saya nggak ada. Seperti yang tadi Ali bilang, contoh misalnya orang tua meninggal ya, atau apa, tunggu pulang kapan? Misalnya nanti, saya nanti 1 minggu lagi. Itu kan terus yang sini terus yang punya lah, dong punya ikatan family bonding mungkin sampai pada waktu-waktu tertentu saja. Yang mungkin waktu pada saat anak kemudian keluar pisah dengan orang tua, dong punya family bonding kayaknya terlalu sebagus orang Asia. Mungkin kalau mau banding dengan orang-orang orang Barat lah, mungkin kategori Yunani, Itali mungkin ada masih punya yang itu ya, big family ya. Jadi itu orang masih mirip-mirip dengan orang. Tapi kalau terlepas dari yang itu, kayaknya setelah anak-anak itu keluar rumah, setelah itu dong punya hubungan nih orang tua juga mungkin datang ketemu orang tua juga mungkin saya tahu. Mungkin hanya pada setahun sekali pada saat Natal atau setahun sekali pada saat Easter, begitu kan? Iya. Jadi kalau kita orang Indonesia di sini mungkin masih ada lebih baik ya. Contoh misalnya kita punya anak atau sampai kita punya anak, betul saya tahu ini bagus atau dia masih di rumah 22 tahun, tapi masih tetap di rumah. Dan kebanyakan orang Indonesia di sini punya anak, dia masih tinggal dengan orang tua seumur begitu. Tapi coba bayangkan orang
anak-anak di sini pada saat umur 18 atau 17 bisa tinggal di rumah keluar bisa orang tua sendiri. Dan kapan dong balik dong ke orang tua? Saya tahu. Yang tahu kan? Ya, betul. Jadi apa? Itulah. Jadi beta bilang bahwa kesimpulannya barangkali bahwa ketong suasana Ambon khususnya maupun Indonesia secara umumnya bahwa kehangatan lingkungan tuh masih terasa gitu. Bagaimana ketong dengan keluarga besar, bagaimana dengan teman-teman, bagaimana bertetangga gitu. Tetapi di Jakarta sebagian besar memang kalau tinggal di komplek-komplek yang besar, yang memang sudah mulai begitu bahwa antara tetangga yang begitu kenal. Sama beta di sini, beta di sini beta tetangganya kenal kalau 3 bulan sekali ketemu kumpul-kumpul gitu. Kalau hari-hari juga karena memang sibuk masing-masing ya, saya kenal juga. Tapi kalau ketemu di Ambon rasanya beda ya, karena mungkin ketemu rapat secara individu itu ketemu kenal dekat. Beta dulu waktu tinggal di Ambon di Mardika, hampir seluruh kampung Mardika itu kita tahu siapa-siapa yang tinggal sini kita kenal. Semua rumahnya kita kenal. Masih kecil beta tinggal di Mardika dulu. Tapi kalau di Jakarta sudah berapa puluh tahun tinggal sini, tetangga yang saya begitu kenal dekat gitu, nama saja tapi orang yang saya pernah lihat gitu. Nah, itu mungkin yang kita rindukan dengan Ambon ya. Di samping juga makanan yang karena ketong besar di situ ya, kemudian alamnya dan oke, teman-teman terima kasih. Ini mungkin yang kita bicarakan dalam episode pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberikan perspektif maupun teman-teman yang lain lihat bahwa inilah kondisi ketong saat ini di berbagai negara. Walaupun ketong jauh dimanapun, ketong tetap semua rindu akan kota Ambon begitu ya. Oke. Saya datang ke Inggris, waduh, kayaknya saya jadi panik gitu. Mau kerja di mana, mau bikin apa,